Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Di sini kami akan memberikan penjelasan bagaimana cara membangun simulasi topologi jaringan menggunakan 4 router dengan routing statis. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Adanisha Tarita Jayan, Lastri Elizabeth Butar, dan Muhammad Rizky Andrian. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik, saya Nisa akan mulai buat topologinya. Di sini kita pakai router 2911. Lalu kita akan letakkan juga switch. Kemudian laptopnya. Di sini kita pakai 3 laptop. Kemudian saya akan mulai buat note di sini biar kita tahu itu IP-nya apa aja. Router pertama 172 plus laptopnya 172 16 10 2. Kemudian router kedua sini 10 Wah, ini untuk ke sini kayak ini. Ini juga 10 Lanjut yang untuk sini 20 Kemudian di sini 21. Lalu yang ini untuk yang rotor yang 3 ini kita buat 31. Ya, yang di bawah 2. Untuk laptop yang ini IP-nya itu 192 168 10 2. Routernya 192 168 10 1. Subnetnya ini 255 jadi 0. Kemudian laptop yang ketiga 204 104 2. Routernya kita pasang 204 104 10. Di sini kita pasang kabel. Ini kita pasang dulu ke switch-nya. Kemudian yang switch ini kita pasangkan ke laptop. Ini ke sini. Sebelas. Baik, untuk saya sekian. Langkah-langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sip. Oke, baiklah. Di sini saya Lester langsung terbutara akan melanjutkan apa yang sudah dirancang oleh teman kita sebelumnya itu Nisa. Di sini Nisa udah membuat topologinya ya. Kemudian kita selanjutnya akan mengkonfigurasi IP address tiap mengkonfigurasi ini semua. Kita buat IP-nya ini dulu. Di sini di Node udah ada, tapi kita akan konfigurasikan. Jadi CLI di Node enter 2 kali ya. Kemudian enable window permintaan
interface, gigabit Ethernet, low size sesuai dengan ini. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Ini dia IP address-nya, kita masukkan 72 plus 10 1 masnya itu 255 karena dia slice 24 lebih awal. Terus shutdown. Oke. Di sini kita lihat udah hijau ya. Kemudian kita bikin juga IP address di kliennya, laptop ini. Pilih desktop, IP configuration. Kemudian kita masukkan IP-nya. Ini dia. 72 16 10 2 subnet address-nya itu 25 ini. Kemudian nah, di gateway-nya itu kita masukkan IP dari si router itu tadi, 172 16 10 1. Oke, selesai. Kita lakukan hal yang sama ke sini ya. CLI no, kita 2 kali enable, tapi dengan terminal interface karena dia berapa source juga IP address-nya. Dan di sini berapa IP address-nya itu ini ya. 192 168 1 255 55 share. Ya, sudah hijau. Kita lakukan hal yang sama juga di sini. CLI mau enter 2 kali, enable, terminal, interface. Kita lihat dia di sini no slice no IP address-nya itu ini ya 204 ini sudah hijau sudah. Kita lakukan yang sama di beberapa router ini. Pilih CLI, no, kurang 2 kali, enable. Mungkin kurang ini. Interface. IP-nya berapa? Dia ini no, slice 2. Oke, slice 2. IP address. Nah, itu di sini kita lihat dia 30 30 30 31. 30 kembali 5 Oke. Nah, inilah dia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Presiden Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fitra dari kelompok 5 akan melanjutkan pemasangan atau perangkaian arsitektur topologi router dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini kami memakai 4 router, 2 switch dan 3 end client berupa komputer. Langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasi
masing-masing router tersebut sehingga bisa terhubung dengan satu router dan yang lainnya. Begitu juga dengan uh, end client-nya berupa komputer sini ada 3 supaya bisa mengirimkan paket dengan 100% terkirim. Langsung saja di sini kita akan mengkonfigurasi uh, kabel-kabel yang belum terhubung. Misalnya di sini ada kabel router 1, router 0 ke 1, 1 ke 3, 1 ke 4 nih. Router 2 ke 4, sorry. Ya, router 1, 2, 3, 4. Pertama-tama kita setting, configure yang router pertama dulu supaya bisa terhubung ke router yang kedua. Supaya nanti untuk selanjutnya bisa terhubung ke 1, 3 ataupun satu yang ke 4. Di sini kita masuk ke dalam configure global ya. Dengan masuk ke status privilege user exec user. Privilege exec ya. Masuk ke langsung ke configure. Configure terminal. So fast gigabit Ethernet. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam topologi yang mau kita konfigurasi ada kabel di sini. Kabel ini. Nah, kabel ini adalah kabel yang mau kita konfigurasikan untuk bisa terhubung ke dalamnya. Itu yang di sini gig 01. Maka 01 yang akan kita konfigurasi. So, 1. Baru kita tambahin, kita menambahkan IP address-nya. IP address misalnya 10 1 Nah, kita lihat di sini sudah bertambah ya IP address-nya. Kedua untuk gig 01 namun belum hidup, belum up ya. Maka kita up dulu. Kita klik dua. Mau shutdown. Shutdown. Nah, sini dijelaskan bahwa interface gigabit yang 01-nya itu berubah ke state-nya ke up ya, sudah hidup. Ya, sini bisa dilihat juga sudah up. Selanjutnya kita konfigurasi juga yang ini, router yang keduanya, yaitu klik dua kan, masuk ke privilege. Oh, plus gig, plus net, kosong, kosong di sini ya. Dulu, ada deh, terusnya 10, 10, 10, 2. 10, 10, 10, 2. Oh, shutdown. Oh, shutdown. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kabel yang terhubung di antara dua router 1 dan juga router 2 sudah hidup ya, sudah hijau berubah warnanya. Berarti sudah terhubung. Baik. Selanjutnya itu kita coba ya, kita coba untuk berhubung ini kelasnya sama, submasnya sama, submasnya itu 10.10.1 dan juga 10.10.2. Kalau saya bisa, seharusnya bisa di tes ping, duping, 10, 10, 10, 10, 10. Sukses rate 80% berarti 4 dari 5. Nah,
berarti masih ada satu yang lost gitu. Coba kita ping sekali lagi. Ping 10, 10, 10, 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sukses rate itu 100% ya, 5/5. 5 paket, 5 yang diterima. Baik, untuk yang pertama, router yang pertama yang dan juga router kedua sudah berhasil dihubungkan. Maka kita berlanjut ke 2 ke 3. Jadi yang atas yang tengah ke yang paling kanan. Nanti terakhir baru kita hubungkan router 2 dan juga router 4. Nah, di sini kita lihat bahwa gigabit Ethernet 00-nya itu sudah tersetting, 02 juga sudah tersetting di situ. Yaitu dengan IP 30.30.30.30.1/24. Yang berarti IP yang untuk ke bawah sudah disetting yang gigabit 02-nya yang sudah ada. Namun belum disetting kedua pihak, ya, kedua routernya. Berhubung sudah ada, maka kita hubungkan dulu yang 2, ketiga, keempat, kedua dan keempat. Yang ketiganya nanti saja. Baik, kita lihat sudah tersetting, maka kita setting yang IP router router IP yang kedua, router keempat. Kita klikkan saja. Masuk ke dalam mode exact privilege. Masuk ke configure ya. Configure terminal di interface gig. Nah, kita lihat terlebih dahulu gig berapa yang ingin kita setting. Di sini terlihat bahwa gig 02 ya, yang menuju ke router 4. Sorry, 01. Router 4 yang menuju ke router 2. Jadi di sini gig 01. Karena yang 02 gig 02 router 2 sudah tersetting tadi. /01. Enter. Kita tambahkan IP address-nya. IP address mana IP address-nya ya? Itu yang 30.30.32. 30 302. Subnetnya tambahkan 250. Enter. Coba kita lihat. Kenapa masih belum hijau kabelnya? Karena kita belum up tadi kan? Belum kita no shutdown kan? Belum kita hidupkan dia jaringannya. Oh, shutdown. Oke, berhasil di sini keterangannya LAN protokol interface gigabit Ethernet yang 01 itu sudah change katanya. State-nya sudah change ke up. Dan juga ditandai dengan kabel yang sudah berubah jadi warna hijau. Oke, selanjutnya kita konfigurasi yang router untuk router 2 ke router 3. Kita lihat di sini bahwa gigabit yang terhubung ke router 3 adalah gigabit Ethernet yang ke 01. Bisa dilihat di situ bahwa pop-up-nya gigabit Ethernet 01 itu masih down statusnya. Dan juga IP address belum tersetting. Maka dari itu kita setting terlebih dahulu. Sama seperti yang lainnya, kita exit dulu, kita keluar dulu dari konfigurasi global. Karena kita masih terhubung ke konfigurasi global gigabit Ethernet yang 02 ya, yang masuk ke terhubung ke router yang bawah. Kita exit dulu. Nah, masuk ke dalam privilege, masuk ke konfigurasi global. Kita masuk ke dalam interface gigabit Ethernet. Sekarang berapa? Gigabit berapa? Bisa dilihat bahwa di sini yang terhubung ke router 3 adalah gig 01. Oke, TC gig 01. 01. Jika sudah berhasil, kita tambahkan IP address-nya berapa. Sini sudah kita konfigurasi, kita sudah tetapkan bahwa yang untuk ini sebelah kanan router yang untuk terhubung ke router 3 itu adalah 20.20.21 IP-nya. Ke 20 1. 20.20.1. Berapa subasnya? 255 255. Seharusnya sudah terkonfigurasi. Namun kita jangan lupa untuk menghidupkan change statusnya. Jadi up ya, no shutdown. Change state up yang 01-nya. Jika sini sudah, maka kita lihat bahwa bertambah dia gigabit Ethernet 01-nya, yaitu 20.20.21/24 dia sudah up ya, IP address sudah ada. Maka kita setting yang router 3.
itu masih punya gigabit 00 ya. Gigabit 00 berarti dia yang masih terhubung ke bawah, ke end client yang di bawah. Itu yang terhubung di gateway gigabit 0100. Maka kita harus menghubungkan router 3 ke router 2 menggunakan jalurnya gigabit 01. Kita setting dulu. Masuk ke hmm, privilege, enable interface. Sorry, configure dulu, configure terminal. Lalu kita interface lanjut gigabit internet yang ke berapa tadi? Ke yang ke 01 kan? Iya. Router 3 yang terhubung ke router 2 itu di gig 01. Maka kita lakukan 0/1 enter. Nah, baru kita tambahkan IP address-nya. IP address berapa? IP address-nya 20.20.22. 20.20.22. Jangan lupa subnet-nya. Oh. Dan juga kita no shutdown kan supaya bisa hidup dia. No shutdown, change step to up katanya. Kita lihat, nah semua kabel yang terhubung antar router itu sudah hijau, sudah terhubung pada dasarnya direct connect. Sehingga kalau kita uh, melakukan ping dari router 1 ke router 2 itu aman. Dan juga sebaliknya, 2 ke 1, 2 ke 3. Nah, pertanyaannya apakah bisa melakukan ping dari 1 ke 3? Coba kita try, kita coba. Apakah bisa? Do ping ya. Berapa IP-nya? 20.20.22. So, 20.20.22. Nah, bisa dilihat bahwa sukses rate-nya itu 0%. Tidak terjadi pengiriman paket yang secara sempurna. Bahkan satu pun nggak terkirim. Nol ya. 0% katanya. Kenapa? Itu karena kita baru konfigurasi direct connect. Misalnya kalau di ping dari router 1 ke router 2 itu bisa, atau sebaliknya, atau router 2 ke router 3. Itu karena koneksinya yang kita buat adalah direct. Tapi ketika kita ingin nge-ping, ada penghalang di tengah atau hubung penghubungnya di tengah, kita nggak bisa langsung lompat gitu misalnya dari atas. Kita harus melewati yang namanya router yang kita lewati. Misalnya kita ingin nge-ping dari router 1 ke router 3, maka kita harus melewati router 2. Itu disebut sebagai uh, static ya, static configure namanya. Maka kita harus konfigurasi lagi untuk bisa terhubung ke router 3. Masuk ke router 1, hmm, router 1 kita masuk ke gig yang kosong ya. Nih, exit dulu. Exit. Enable seperti biasa ya. Hmm, Configure terminal baru interface gig kosong kosong. Nah, di bagian ini kita tambahkan dia IP root-nya, static root-nya. IP root yang pertama itu ada parameternya ada 3. Yang pertama IP network tujuan, submesh-nya, baru gateway-nya. Kita mau lihat mana? Yang pertama IP network. IP network tujuan kita adalah ini 20.20.2, ya kan? Yang router 3. Melalui misalnya gateway-nya adalah gateway 300 yaitu 10.10.10.2. Di router 2. Maka kita masukin datanya. Kita konfigurasi. Float 20.20.22. 20, 20, 20, 2, 25, 25. Gateway-nya adalah 10.10.10.2. 10, 10, 10,
10.2. Enter. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Ini 10.2, 20. Coba kita ulangi lagi. Sip. Betul. Enable. Uniform. Face. 3 bit. Benar. Sudah. Reload. IP. Network tujuan. 10.2. Sorry. Kena di sini tadi. 10.1 seharusnya. 0. Sorry. Karena networknya itu kan sumbernya ada 24 ya. 0, 1, 2, 3, 4. 0 seharusnya. IP network 0, 20, 0. Sorry. 25, baru gateway-nya 10, 10, 10, 10, 10, 2. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini di router 3-nya. Kita masuk ke dalam Sancho. Nah, ini bawah. Kita IP route saja langsung. IP route berapa networknya adalah 10, 10, 10, 0 ya. 10, 10, 10, 0, 2. Gateway-nya 10, 1. Oh, sorry. Gateway-nya itu dari sini. Ini masuk ke ini router 2 yaitu 2021. 21. Invalid katanya. Oh, sudah berhasil nanti. Sudah berhasil. 21. Seharusnya sudah bisa ya. Coba kita booking. Nah, 10, 10, 10, 1. 10, 10, 10. 80% katanya. Coba kita sekali lagi. Karena belum sempurna kan. Booking. 10, 10, 10, 1. Nah, 100%, 100% katanya berhasil. Berarti kita bisa static konfigurasi ya. Dari 3 ke 1 maupun 1 ke 3. Coba kita tes dari 1 ke 3. Ping. Berapa ping? 20, 22. 20, 20, 22. Nah, sukses rate katanya 100%. 5/5 paket diterima. Baik. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengirimkan paket dari router 1 ke router, kan router 3 tadi sudah start configure kan, sudah dikonfigurasi. Bagaimana? Coba kita tanpa konfigurasi, coba kita ping dulu. Ping berapa? 30, 30, 32. 30, 30, 30. Kedua, apa bisa? Ternyata sukses rate katanya 0%, belum terhubung. Maka kita konfigurasi terlebih dahulu seperti yang kita konfigurasi yang pertama. Masukkan IP root-nya. IP root network tujuannya itu 30, 30, 30, 0 berarti. 30, 30, 30, 0. Slash-nya 2, 55, 2, 55, 0. Baru gateway-nya. Gateway kita lihat mana? Lihat jalur ini kan ya. Di 00 yang di router 2. Yaitu 10, 10, 10, 2. 10, 10, 10, 2. Enter. Sudah berhasil. Maka kita konfigurasi yang satunya lagi. Itu router 4-nya. Enable. Configure. Terminal. Masuk interface. Interface. Git ya.
internet tadi kita berapa? Di 0,1 kan? 0/1. Ya, 0,2. Sorry. 0,1 ini coba. Interface. Interface. Mungkin 3 gitu. 0,1. Oke. Baru masukin IP root-nya. IP root network tujuan yaitu 0, 10, 10, 10, 0. Submasnya jangan lupa. Dari gateway-nya kita lihat mana? Ya kita dari router 4 mau ke router 1 melewati router 2. Di router 2 kita masuk ke gateway gerbangnya itu JIP 02 yaitu IP-nya 30.30.31. Karena seharusnya sudah berhasil. Coba kita lakukan dulu ping langsung ke router 1. 40% berarti 45. Coba kita lakukan sekali lagi. Di ping 10, 10, 10, 1. Presentasi 5/5 ya, 100%. Siap. Coba kita lakukan dari router 1 ke router 4 misalnya. Ping, pingnya 30, 30, 32. 30, 32. Nah, yang terima 100% juga. Kita sudah berhasil menghubungkan ya. Nah, tinggal satu lagi. Ya, router 3 ke router 4. Cek kalau kita lakukan ping di sini ke router 3 pasti tidak bisa. Karena belum kita konfigurasi. 2 ya IP-nya. 0% katanya 0/5. Tidak ada yang terkirim. Langsung saja kita lakukan seperti langkah yang sebelumnya. IP root, IP-nya tujuan berapa? Di sini IP-nya 20.20.22, maka 20.20.0 networknya. 20.20.20.0. Jangan lupa space-nya. Gateway-nya kita melewati router 2 ya. Router 2 di 02 yaitu 30.30.31. 30.30.31. Enter. Sudah berhasil. Kita buka, kita konfigurasi pula yang di router 3 IP root. Berapa IP networknya? Di sini 30.30.32 berarti 30.30.30.0. 30.30.30.0. Jangan lupa submasnya. Baru gateway ya. Gateway kita melalui router 2 juga, tapi di 01 yaitu IP-nya 20.20.21. 20 berapa? 1. Enter. Seharusnya sudah bisa ping ya. Ping berapa? IP tujuan 30.30.32. 30.30.32. Nah, 100%, 100%, red 100%, 55 sudah terkirim. Coba kita lakukan yang sama dari router 4 ke router 3. Ping berapa router 3? 20.20.22 ya. 20.20.22. Ya, success rate is 100% katanya. 55 paket sudah terkirim. Itu di dua. Baik. Di sini coba kita kirimkan ya dari end to end, misalnya dari laptop 1 ke laptop 2 yang melewati router 1, 2, 4 berarti ya. Coba kita bukakan laptop. Ini berapa? Misalnya 192, 168, 102. 192, 168, 192, 192, 168, 10, 2 kan? Ya, 10, 2. Seharusnya bisa. Nah,
Katanya di sini reply from 172 unreachable, berarti masih ada sesuatu yang belum gitu. Maka kita harus konfigurasi terlebih dahulu. 172 ke ini. Baik, kita konfigurnya itu di scroll config ya. Oke. Config default gateway nya itu 172.16.1 static ya, DNS server. Nah, IP4 nih. DNS server ya, kita setting. Baik, di sini saya akan melakukan langkah terakhir, yaitu dengan menggunakan tes ping ya. Ping dari router ke router yang lain. Misalnya dari sini kita enable kan. Enable. Di terminal kita duping ke router ke komputer 3 misal. Ping 204 42 ya. Dari sini katanya berhasil, presentasinya 100%. Sekarang kita ping dari router 3 ke router 1. Nah, jika katanya berhasil, selanjutnya kita ping dari laptop ke laptop. Tik 2 ya. Nah, berhasil juga. Coba kita dari laptop satu lagi ke laptop 3 ke laptop 1. Ping 11 berhasil ya, ke router misalnya berhasil juga. Dan yang ke router tengah, dari laptop 3 ke router tengah, ping 30 5. Nah, berhasil juga, dengan asumsi bahwa ping yang dilakukan oleh laptop 3 ke 1 ke 2 akan berhasil juga otomatis ke yang sebaliknya. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan dari kelompok 5 mengenai rangkaian router 4 ya. Terima kasih.